Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan saya, Saskia Dwi Safitri, dengan NIM 22011050010 dari Pendidikan Matematika untuk melaksanakan ujian tengah semester mata kuliah Psikolog Belajar Matematika oleh dosen pengampu Ibu Esti Ambar Nugraheni MPD. Dengan atas izinnya, saya dapat melaksanakan ujian tengah semester dengan topik yang akan saya bawakan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran matematika. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran matematika. Sebelum masuk ke faktor-faktor, ada baiknya kita mengetahui arti dari pembelajaran matematika itu sendiri. Matematika sering dianggap sebagai pelajaran yang sulit bagi sebagian anak sekolah, meskipun juga banyak yang menyenangi pelajaran matematika. Banyak peserta didik mengeluh tentang soal pelajaran tersebut. Pada dasarnya, pelajaran matematika mempunyai peran penting dalam dunia pendidikan. Matematika merupakan salah satu ilmu dasar dalam dunia pendidikan yang digunakan untuk menunjang ilmu-ilmu lain seperti fisika, kimia, komputer, dan sebagainya. Pembelajaran sendiri mempunyai arti menurut Ahmad Susanto, menyatakan belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan sengaja dalam keadaan sadar untuk memperoleh suatu konsep, pemahaman, atau pengetahuan baru sehingga memungkinkan seseorang terjadinya perubahan perilaku yang relatif tetap baik dalam berpikir, merasa, maupun dalam bertindak. Kemudian matematika juga mempunyai arti tersendiri, yaitu menurut Yurniwati menyatakan matematika tidak hanya mengembangkan keterampilan komputasi atau operasi hitung, tetapi juga soft skill seperti menemukan konsep, mengolah informasi, mengomunikasikan ide dalam bentuk simbol, bagan, gambar, atau kalimat secara lisan dan tulisan. Sehingga pembelajaran matematika adalah menurut Ali Hamzah dan Muhlis Rarini menyatakan pembelajaran matematika merupakan proses membangun pemahaman peserta didik tentang fakta, konsep, prinsip, dan skill sesuai dengan guru, dosen menyampaikan materi. Peserta didik dengan potensinya masing-masing mengkonstruksi pengertiannya tentang fakta, konsep, prinsip, dan skill serta problem solving. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika itu adalah suatu usaha yang dilakukan guru agar siswa dapat membangun pemahaman anak sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan penguasaan pada materi matematika. Matematika ini terbilang mata pembelajaran yang sulit. Lalu apa faktor yang menjadi penghambat belajar tersebut? Secara umum menurut Slamento, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar ada banyak jenisnya, tetapi dapat digolongkan menjadi dua golongan saja, yaitu faktor intern dan faktor yang ada di luar individu atau faktor ekstern. Faktor internal juga ini terbagi menjadi tiga, ada faktor jasmaniah, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. Faktor jasmaniah, ada faktor kesehatan. Kesehatan seseorang berpengaruh terhadap belajarnya. Proses belajar seseorang akan terganggu jika kesehatan seseorang terganggu juga karena badannya lemah, kurang darah, ataupun ada gangguan kelainan fungsi alat inderanya serta tubuhnya. Kemudian selanjutnya yang ada dari faktor jasmania ada cacat tubuh, yaitu adalah sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau kurang sempurnanya mengenai tubuh badan. Cacat itu dapat berupa buta, setengah buta, tuli, setengah tuli, patah kaki, dan patah tangan, lumpuh, dan sebagainya. Faktor psikologis. Yang pertama ada intelijensi, adalah kecakapan yang terdiri dari tiga jenis, yaitu kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan ke dalam situasi yang baru dengan cepat dan efektif, kemudian mengetahui menggunakan konsep-konsep yang abstrak secara efektif, mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan cepat. Intelijensi besar berpengaruhnya terhadap kemajuan belajar. Kemudian selanjutnya ada perhatian. Perhatian menurut Ghazali dalam Slamento untuk dapat menjamin hasil belajar yang baik, maka siswa harus mempunyai perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya itu. Selanjutnya dari faktor psikologis ada minat.
Minat merupakan kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan yang diminati seseorang dan diperhatikan terus-menerus disertai rasa senang. Minat besar pengaruhnya terhadap belajar, karena bila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat, siswa tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya karena tidak ada daya tarik baginya. Kemudian ada bakat. Bakat adalah kemampuan untuk belajar. Kemampuan itu baru akan terrealisasi menjadi kecakapan yang nyata sesudah belajar atau berlatih. Orang yang berbakat mengetik misalnya akan lebih cepat dapat mengetik dengan lancar dibandingkan dengan orang lain yang kurang berbakat di bidang itu. Selanjutnya ada motif. Motif erat sekali hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai. Dalam proses belajar haruslah diperhatikan apa yang dapat mendorong siswa agar dapat belajar dengan baik atau padanya mempunyai motif untuk berpikir dan memusatkan perhatian, merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan menunjang belajar. Selanjutnya ada kematangan. Kematangan adalah suatu tingkat atau fase dalam pertumbuhan seseorang di mana alat-alat tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan kecakapan baru. Kematangan bukan berarti anak dapat melaksanakan kegiatan secara terus-menerus. Untuk itu diperlukan latihan, dan pelajaran. Nah, selanjutnya ada kesiapan. Kesiapan adalah kesediaan untuk memberi respons atau bereaksi. Kesediaan itu timbul dari dalam diri seseorang dan juga hubungan dengan kematangan, karena kematangan berarti kesiapan untuk melaksanakan kecakapan. Selanjutnya ada faktor kelelahan dari faktor internal. Kelelahan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. Kelelahan jasmani terlihat dengan lemah lunglainya tubuh dan timbul kecenderungan untuk membaringkan tubuh. Kemudian yang selanjutnya ada kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuan dan kebosanan, sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan sesuatu hilang. Kelelahan terasa pada bagian kepala dengan pusing-pusing sehingga sulit untuk berkonsentrasi, seolah kehabisan daya untuk belajar. Dan ini termasuk juga kelelahan ini termasuk faktor jasmania, tapi ini berbeda ranahnya, yaitu termasuk ke dalam faktor kelelahan. Faktor ekstern dapat dikelompokkan menjadi 3 faktor juga, yaitu ada faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Faktor keluarga. Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa cara orang tua mendidik. Cara orang tua mendidik anaknya besar pengaruhnya terhadap belajar anaknya. Orang tua yang kurang atau tidak memperhatikan pendidikan anaknya, misalnya mereka acuh tak acuh terhadap belajar anaknya, tidak memperhatikan sama sekali akan kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan anaknya dalam belajar, menyebabkan anak tidak atau kurang berhasil dalam belajarnya. Kemudian yang selanjutnya ada relasi antar anggota keluarga. Relasi antar anggota keluarga yang terpenting adalah relasi orang tua dengan anaknya. Selain itu relasi anak dengan saudaranya atau dengan anggota keluarga yang lain pun turut mempengaruhi belajar anak. Kemudian yang selanjutnya ada suasana rumah. Suasana rumah dimaksudkan sebagai situasi atau kejadian-kejadian yang terjadi di dalam keluarga. Suasana rumah juga merupakan faktor yang penting yang tidak termasuk faktor yang disengaja. Suasana rumah yang gaduh atau ramai tidak memberikan ketenangan kepada anak yang sedang belajar. Kemudian yang selanjutnya ada keadaan ekonomi keluarga. Keadaan ekonomi keluarga erat hubungannya dengan belajar anak. Anak yang sedang belajar harus terpenuhi kebutuhan pokoknya, misalnya makan, pakaian, perlindungan, kesehatan, dan lain-lain. Juga membutuhkan fasilitas belajar seperti ruang belajar, meja, kursi, penerangan, alat tulis menulis, buku-buku, dan lain-lain. Apabila keadaan ekonomi keluarga yang rendah, maka fasilitas itu mungkin tidak akan terpenuhi. Kemudian yang selanjutnya ada pengertian orang tua. Anak belajar harus perlu
Dorongan dan pengertian orang tua. Bila anak sedang belajar, jangan diganggu dengan tugas-tugas rumah. Kadang-kadang anak mengalami lemah semangat. Orang tua wajib memberi pengertian dan dorongannya. Membantu sedemikian mungkin kesulitan yang dialami anak sekolah. Kemudian ada latar belakang kebudayaan tingkat pendidikan atau kebiasaan di dalam rumah juga mempengaruhi sikap anak dalam belajar. Perlu kepada anak kita memberikan kebiasaan yang baik agar mendorong semangat anak untuk belajar. Selain itu juga memberikan kebiasaan yang baik agar anak juga terbiasa dengan hal yang baik pula. Selanjutnya dari faktor eksternal ada faktor sekolah, yaitu metode mengajar. Metode mengajar adalah suatu cara atau jalan yang harus dilalui di dalam mengajar. Metode mengajar guru yang kurang baik akan mempengaruhi belajar siswa yang tidak baik pula. Metode mengajar yang kurang baik itu dapat terjadi misalnya karena guru kurang persiapan dan kurang menguasai bahan pelajaran, sehingga guru tersebut menyajikan tidak jelas atau sikap guru terhadap siswa dan terhadap mata pelajaran itu sendiri tidak baik, sehingga siswa kurang senang terhadap pelajaran dan gurunya. Akibatnya siswa malas untuk belajar. Kemudian ada kurikulum. Kurikulum diartikan sebagai sejumlah kegiatan yang diberikan kepada siswa. Kegiatan ini menyajikan bahan pelajaran agar siswa menerima, menguasai, dan mengembangkan bahan pelajaran itu. Kurikulum yang tidak baik itu misalnya kurikulum yang terlalu padat di atas kemampuan siswa, tidak sesuai dengan bakat, minat, dan perhatian siswa. Kemudian selanjutnya ada relasi guru dengan siswa. Cara belajar siswa juga dipengaruhi oleh relasinya dengan guru. Guru yang kurang berinteraksi dengan siswa secara akrab menyebabkan proses belajar mengajar kurang lancar. Juga siswa merasakan jauh dari guru, sehingga segan berpartisipasi secara aktif dalam belajar. Menciptakan relasi yang baik antara siswa adalah perlu agar dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap belajarnya siswa. Kemudian yang selanjutnya ada disiplin sekolah. Kedisiplinan sekolah mencakup kedisiplinan guru dalam mengajar dengan melaksanakan tata tertib. Kemudian yang selanjutnya lagi ada alat pengajaran. Alat pengajaran erat hubungannya dengan cara belajar siswa, karena alat pengajaran yang dipakai oleh guru pada waktu mengajar adalah alat pengajar yang lengkap dan tepat akan memperlancar penerimaan bahan pelajaran yang diberikan kepada siswa agar guru dapat mengajar dengan baik sehingga siswa dapat menerima pelajaran dengan baik juga. Selanjutnya lagi dari faktor sekolah. Ada waktu sekolah. Waktu sekolah yang mempengaruhi belajar siswa. Jika terjadi siswa terpaksa untuk masuk sekolah di sore hari, sebenarnya kurang dapat dipertanggungjawabkan, di mana siswa harus beristirahat, tetapi terpaksa untuk masuk sekolah hingga mereka mendengarkan pelajaran sambil mengantuk dan sebagainya. Sebaliknya, jika siswa belajar di pagi hari, pikiran masih segar, jasmani dalam kondisi yang baik. Kemudian lagi selanjutnya ada standar pelajaran di atas ukuran. Siswa merasa kurang mampu dan takut kepada guru sehingga banyak siswa yang tidak berhasil dalam mempelajari mata pelajaran tersebut. Guru dalam menuntut penguasaan materi harus sesuai dengan kemampuan siswa masing-masing. Yang terpenting tujuan yang telah dirumuskan dapat tercapai. Selanjutnya masih ada dari faktor sekolah, yaitu ada keadaan gedung. Dengan jumlah siswa yang banyak serta variasi karakteristik mereka masing-masing, untuk keadaan gedung ini harus memadai di dalam setiap kelas. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik kalau kelas itu tidak memadai bagi setiap siswa? Selanjutnya ada metode belajar. Banyak siswa melaksanakan cara belajar yang salah. Dalam hal ini perlu pembinaan dari guru. Dengan cara belajar yang tepat dan efektif pula hasil belajar siswa itu juga dalam pembagian waktu untuk belajar. Kadang-kadang siswa belajar tidak teratur atau terus-menerus karena besok
ujian. Dengan demikian, siswa akan kurang beristirahat, bahkan mungkin dapat jatuh sakit. Maka perlu belajar secara teratur setiap hari dengan pembagian waktu yang baik juga. Memilih cara belajar yang tepat dan cukup istirahat akan meningkatkan hasil belajar. Selanjutnya ada tugas rumah. Waktu belajar utama adalah sekolah, dan di samping itu belajar di rumah agar digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Maka diharapkan guru jangan terlalu banyak memberi tugas yang harus dikerjakan di rumah sehingga anak tidak mempunyai waktu lagi untuk membiasakan diri di rumah. Yang terakhir dari faktor eksternal ada faktor masyarakat. Yang pertama ada kegiatan siswa dalam masyarakat. Kegiatan siswa dalam masyarakat dapat menguntungkan terhadap perkembangan pribadinya. Tetapi jika siswa mengambil bagian dalam kegiatan masyarakat, misalnya organisasi, kegiatan-kegiatan sosial, keagamaan terlalu banyak, maka belajarnya akan terganggu. Apalagi jika tidak bijaksana dalam mengatur waktu. Kemudian yang selanjutnya ada massa media. Yang dimaksud adalah bioskop, radio, TV, surat kabar, majalah, buku-buku, komik-komik, dan lain sebagainya. Massa media yang baik memberi pengaruh yang baik terhadap siswa dan juga terhadap belajarnya. Sebaliknya, massa media yang jelek atau buruk juga berpengaruh terhadap siswa. Perlu kiranya siswa mendapatkan bimbingan yang cukup bijaksana dari pihak orang tua maupun sekolah dan masyarakat. Nah, itulah banyaknya faktor yang menghambat pembelajaran, demikian pembelajaran matematika juga. Saya cukupkan sekian materi dari saya yang dapat saya sampaikan.